kita akan perdalam ya apa yang menjadi fokus dari market pada perdagangan hari ini. Karena kan ada sejumlah sentimen yang lumayan cukup melegakan pasar setelah kemarin kemudian MK menetapkan kemenangan Prabowo Gibran. Berarti sudah ada declare bahwa pemilu kita hanya satu kali putaran, ditambah lagi juga dengan berbagai macam asumsi mengenai penjagaan rupiah ini dari monetary policy yang juga sudah dijawab oleh Bank Indonesia. Ini seperti apa nih Safrina nih ya, dinamika yang kemudian sebenarnya secara hasil ternyata bisa lumayan menguatkan IHSG kita kemarin dan hari ini, betul, gitu ya, 2 hari berturut-turut. Kalau kita ingat di pekan lalu sepertinya sih begitu terpuruk gitu ya dengan ada serangan Iran dan Israel, itu melemahnya sudah hampir 2%, kembali lagi ke level 7 ribuan gitu ya, bahkan kita ingat sebelum lebaran itu masih berada di level 7.300, tapi dengan ada begitu banyak sentimen yang muncul selama masa-masa pekan libur lebaran itu selama 10 hari, beragam mix sentimen yang ada dari global dan faktor eksternalnya semakin tidak menentu gitu ya, akhirnya pekan pertama gitu ya, pembukaan pasar ketika libur lebaran dibuka itu tuh melemahnya luar biasa gitu. Kita ingat di pekan kemarin terakhir aja itu sudah melemahnya kurang lebih akumulatif hampir 3% gitu ya. Kecuali di Kamis lalu ada penguatan sedikit di 0,5%, dan hari ini sudah melanjutkan rallynya 2 hari berturut-turut penguatan, ditambah lagi seperti yang tadi saya juga sempat bicarakan dengan Anda Maria, bahwa penetapan mengenai Prabowo Gibran menjadi presiden wakil presiden langsung secara resmi ini lagi-lagi memberikan sentimen yang cukup baik itu untuk rupiah. Di sesi pertama bahkan rupiah juga sempat menyentuh level high-nya di 7.191 dan penguatan signifikan lebih dari 1%, hampir menembus level kembali psikologis 7.200. Ini kita lumayan deg-deg gitu ya ngelihat IHSG ya kemarin dari mungkin besok nih kayaknya 7.300 ke 7.000, sekarang hampir ke 7.200, sekarang ditutup lagi di 7.126, dan turnover hari ini cukup tinggi di 14 triliun rupiah, hampir 304 saham melemah dan 255 saham menguat, dan secara akumulatif selama 30 hari memang pergerakan rupiah ini masih lagi-lagi karena kan sebenarnya faktor yang masih menyelimuti pergerakan dari IHSG ini adalah faktor global ya, dan global sangat tidak pasti, dolar indeks naik. Kita lihat bersama kumulatif up and down-nya IHSG itu selama 30 hari terakhir memang trennya downside gitu Maria, di 2,36%. Tapi penguatan hari ini ditopang oleh sentimen domestik ya, dan juga sentimen domestik dan juga beberapa sentimen mengenai technical rebound sebenarnya gitu ya. Karena ya kita ketahui kemarin pelemahannya sudah cukup dalam. Nah, tapi penguatan hari ini ternyata tidak bisa sekencang itu karena pada jam 2 sore tadi Bank Indonesia menetapkan bahwa BI Rate akhirnya memutuskan untuk dinaikkan gitu ya sebesar 25 basis poin. Implikasinya apa? Kita ingat ketika kenaikan September 25 basis poin menjadi 6%, kita ingat besokannya IHSG memerah. IHSG memerah dalam. Nah, kita berusaha menganalisa nih kira-kira pergerakan IHSG besok seperti apa, karena kan sebenarnya walaupun 6,25% itu is compulsory gitu ya untuk menyelamatkan mata uang rupiah karena DXY juga masih sudah begitu tinggi gitu ya, dan untuk menarik capital inflow ke kita. Tapi pada nyatanya kan dampak-dampak makroekonominya adalah kenaikan suku bunga ini kan memberikan sentimen bagaimana nih suku bunga kredit gitu kan ya. Kenaikan beberapa kredit pastinya juga akan kalau secara realitinya nanti di bulan depan akan ada tensi lagi atau mungkin akan ada kebijakan lagi, tapi kita harap sih jangan ya, karena kayaknya nggak bisa ngebayangin kalau naik lagi 25 bips terus naik lagi 25 bips. Tapi sama sebenarnya pas kita membicarakan apakah Bank Indonesia ini akan menaikkan suku bunga, kan kita sudah berbicara pada para analis ya, memang sepertinya mau tidak mau gitu harus dinaikkan, dan maksudnya si malakamanya sudah terjadi gitu ya, dan faktor eksternal mengenai tensi geopolitik dan inflasi yang belum menyentuh 2% ya Amerika Serikat ini juga makin gamang gitu, kapan The Federal Reserve akan menurunkan suku bunga. Jadi ya sepertinya kenaikan suku bunga ini mau tidak mau harus dilakukan gitu untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah. Karena somehow ketika September lalu dinaikkan menjadi 6%, dolar indeks tuh belum di 106, 105. Betul. Ini dolar indeksnya udah tinggi banget sekarang. Iya, tinggi sekali gitu. Dan kayaknya tidak ada pilihan lain selain dengan monetary policy yang lebih cepat itu. Dan kayaknya ini akan jadi PR-nya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu ya. Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, langsung di depan mata adalah PR-nya gimana caranya menstabilkan nilai tukar rupiah plus juga dengan kondisi nilai tukar kita yang saat ini plus dengan suku bunga gitu kan. Karena kita berharap sebenarnya suku bunga kita bisa lihat di situ bahkan grafisnya di dolar indeks hari ini di 105,75, kemarin bahkan di 106,8 hampir 107
gitu. Nah, ketika September dinaikkan dari Oktober, ketika itu rupiah menyentuh level 15.900 dan dari 5,75% dinaikkan jadi 6%, itu tuh dolar indeks masih di kisaran 103-104 gitu kan. Jadi sebenarnya getir sekali gitu ya, dan memang sepertinya suku bunga mau tidak mau harus dinaikkan. Nah, sekarang giliran mungkin PR-nya adalah bagaimana transisi kenaikan suku bunga ini ke sektor-sektor makroekonomi, bagaimana nih nanti LPS akan menetapkan suku bunga yang mumpuni gitu ya untuk perbankan dan lain-lain agar tidak tetap terjaga gitu momentum ekonomi dan daya beli masyarakat. Kita berharap sebenarnya ini pemulihan ekonomi secara global ya, agar ini juga bisa terdampak ke kita, karena memang ternyata faktornya bukan hanya dari internal saja, global ini juga cukup. Lagi kita akan deg-degan juga nih, Fed Fund Rate akan seperti apa, nih kan mau ada FOMC meeting juga, akan kemana. Kemarin juga sempat dideklar ketika di awal bahwa akan 3 kali, sekarang katanya cuma 1 kali, itu pun juga di semester 2 atau di akhir tahun gitu ya. Ini kan akan lumayan, uncertainty-nya lumayan kencang nih, Safrina. Ya, uncertainty-nya begitu kencang dan lain-lain. Dan juga kalau sentimen global ya seperti yang tadi juga Maria sudah sampaikan gitu ya, kalau khusus untuk lagi-lagi mengenai kebijakan dari moneter dan juga pasar uangan kita, terutama emerging markets, Fed Fund Rate ini juga sebenarnya masih menjadi kegambangan tersendiri. Kita ingat di Desember lalu konsensus mengatakan penurunan suku bunga dari Fed Fund Rate itu akan diadakan bulan Maret gitu ya. Ketika kita menyentuh bulan Februari saja, tiba-tiba bilang bulan Juni gitu ya. Sekarang dengan adanya tensi Israel dan Iran dan makroekonomi Amerika Serikat masih cukup baik, personal consumption expenditure masih besar gitu ya. PMI-nya mereka masih di atas 50-an ternyata gitu ya. Payroll-nya juga masih tinggi. Dan sekarang inflasi Amerika Serikat kalau tidak salah masih di 3,5% gitu ya. Sepertinya juga belum ada keurgensian sendiri gitu untuk Federal Reserve untuk menurunkan suku bunganya. Jadi memang ini is not an easy situation gitu ya. Maka dari itu sebenarnya lagi-lagi kalau misalnya kita mau melihat bagaimana sebenarnya menjaga stabilitas rupiah, itu kembali lagi bukan hanya operasi moneternya itu adalah suku bunga gitu ya Maria. Tapi lebih kepada bagaimana reserve devisa kita tuh ditingkatkan dengan devisa hasil ekspor, SUVBI, SRBI, tapi itu kan semua jangka panjang gitu ya. Tapi ditambah lagi kalau untuk pasar keuangan, bagaimana IHSG kita tidak terlalu terdampak gitu ya terhadap apa yang terjadi di luar, adalah pendalaman pasar keuangan domestik, variety instrumen kita harus lebih baik biar kita tuh tidak jadi gak mati kutu gitu loh kalau di global ada apa-apa gitu loh istilahnya. Benar sih, walaupun tadi di-mention juga sama para pelaku pasar atau pengusaha gitu ya, mengatakan tampaknya memang perlu ada dipoles lagi instrumennya gitu ya, supaya daya tariknya memang lebih larinya adalah ke dalam negeri begitu, tidak apa-apa menyimpan dolarnya di luar negeri gitu ya. Jadi nggak terlalu hot money gitu. Yes, benar itu dia ya. Tapi kita tunggu aja nanti akan seperti apa. Oke, kita coba lihat ke sektor kali ya, sektor-sektor menarik ya. Sektor yang menarik dan ingin saya tampilkan di sini hari ini adalah emiten perbankan gitu ya. Nah, BBRI ini menarik nih, tadi dia justru menguat tapi ini hari tutupnya melemah. Padahal sebenarnya BBRI ini besok ada tanggal tanggal yang cukup penting gitu ya untuk BBRI sendiri. Tapi kita lihat dulu untuk for sektor pertama, for emiten pertama dari perbankan Big Caps gitu ya. Kita lihat bersama. Bank Sentral Asia ini menguat di 2,31%, Bank Mandiri 3,3%, BNI di 0,95%. Analisanya adalah sentimen domestik hari ini penetapan dari Prabowo dan Gibran. Maksudnya lebih kepada bukan penetapan paslon, tapi adalah penetapan bahwa pemerintahan baru yang jelas ini sudah tercipta. Dan ini kan lagi-lagi market bersifat pragmatis, apa yang sudah pasti langsung tercermin gitu ya ke market. Dan ini sudah jelas tidak ada gonjang-ganjing lagi siapa nanti pemerintahan baru pada bulan Oktober 2024 nanti. Dan ditambah lagi memang di pekan lalu Big Caps ini salah satu yang paling merana gitu ya. Jadi mungkin technical rebound juga masih berjalan dan ini masih melanjutkan penguatan kemarin. Nah, khusus untuk BBRI mungkin ada sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Besok itu akan ada tanggal penting gitu ya untuk BRI atau BBRI karena akan ada pengumuman laporan keuangan kuartal 1 2024. Dan juga BTN ya, tapi di sini kan karena Big Caps 4 gitu ya. Dan sebagai informasi saja di kuartal 1 2023 ya, jadi year on year itu mencetak laba bersih di 15,56 triliun rupiah. Dan kita akan lihat bersama ya untuk kuartal 1 2024 ini seperti apa, karena kita ketahui juga BBRI ini kan dia mengusung dan nasabahnya itu kan memang hampir mayoritas adalah UMKM gitu ya. Dan kita ketahui sendiri juga kinerjanya di 2023 itu begitu baik untuk profitnya sendiri saja menyentuh lebih dari 40 sampai 50 triliun rupiah. Tapi saya kurang tahu kenapa ini bisa harus terkoreksi cukup dalam di 1,42% gitu ya. Padahal besok adalah ada pengumuman penting untuk BBRT. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, besok mungkin juga akan
ada fluktuasi lagi untuk BBRI sendiri. Tapi intinya adalah emiten perbankan ini kenapa saya tampilkan, karena kita ketahui bersama fundamental perbankan yang di Indonesia ini masih begitu baik, dan nyatanya kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu juga tidak serta-merta gitu langsung menggerus cash reserve yang ada, dan juga kemampuan bank-bank terutama perbankan big caps untuk mencetak profit gitu ya. Seperti kita ketahui bersama, bank-bank ini sudah memiliki cash reserve yang begitu baik, begitu ample, dan kenaikan 25 basis poin dari Bank Indonesia untuk suku bunga dengan peningkatan suku bunga kredit ini diharapkan tidak serta-merta gitu ya menggerus performa dari perbankan gitu ya. Sebenarnya sedikit menyambung soal BRI ini tampaknya bukan hanya karena sentimen short term saja, bahwa ternyata memang dalam periode 1 bulan terakhir pun juga sebenarnya BRI juga sudah terkoreksinya juga sudah lumayan besar ya. Jadi kita tinggal lihat apa mungkin ini bisa dijadikan momentum juga nih ya di level-level harga sekarang ya. Gitu ya. Iya, untuk seperti biasa begitu ya, kan selalu diharapkan kan perbankan ini koreksi begitu ya, tapi mungkin Anda bisa melihat ini seperti apa. Tapi disclaimer on ya, ini bukan lagi ajakan, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk bisa memilih saham-saham yang jadi portofolio Anda.